Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipertensi merupakan nama yang sudah tidak awam lagi di telinga penduduk di bumi pertiwi ini. Penyakit yang terus-menerus menghampiri masyarakat hingga detik ini. Tak mengenal siapa yang kaya dan siapa yang miskin, siapa yang pandai dan siapa yang bodoh. Bagaimana cara mencegah diri dari penyakit ini? Mari sama-sama dengarkan penjelasan video berikut ini. Untuk yang pertama, mari kita simak apa sih hipertensi itu. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik mencapai di atas 140 dan atau tekanan darah diastolik mencapai di atas 90. Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Secara umum dapat menyebabkan meningkatnya resiko terhadap stroke, gagal jantung, dan serangan jantung. Hipertensi memiliki dua jenis faktor resiko. Yang pertama yaitu resiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan yang kedua yaitu resiko yang dapat dimodifikasi. Adapun resiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain jenis kelamin, umur, genetik. Lalu, untuk faktor resiko yang dapat dimodifikasi antara lain seperti obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebih, dan stres. Lalu, gejala apa saja sih yang timbul jika penyakit hipertensi ini menghampiri tubuh kita? Yang pertama yaitu penderita akan merasakan sakit kepala atau pusing. Yang kedua, jantung akan berdebar-debar dan rasa sakit di dada. Yang ketiga, penderita akan merasakan gelisah. Yang keempat, penglihatan akan kabur. Dan yang kelima, penderita akan mudah lelah. Bagaimana cara mencegah hipertensi? Berikut adalah penjelasannya. Cara mencegah hipertensi dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode patuh, dan yang kedua yaitu metode cerdik. Untuk metode patuh, penderita dapat periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Yang keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan yang kelima, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Lalu yang kedua adalah metode cerdik. Dengan metode cerdik, penderita yang pertama dapat cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, hindari asap rokok. Yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Yang keempat, diet gizi seimbang. Yang kelima, istirahat cukup. Dan yang keenam, kelola stres. Berikut merupakan bahan makanan yang dianjurkan dan bahan makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita hipertensi. Bahan makanan yang dianjurkan yang pertama yaitu karbohidrat, seperti gandum utuh, oat, beras, kentang, dan singkong. Yang kedua yaitu protein hewani, seperti ikan, daging unggas tanpa kulit, dan telur maksimal 1 butir per hari. Yang ketiga yaitu protein nabati, seperti kacang-kacangan segar. Yang keempat yaitu sayuran, seperti semua jenis sayur-sayuran segar. Yang kelima yaitu buah-buahan, contohnya semua buah segar. Yang ketujuh yaitu sumber lemak, seperti minyak kelapa sawit, margarin, dan mentega tanpa garam. Selanjutnya yaitu ada minuman, contohnya teh,
dan jus buah dengan pembatasan gula, air putih, dan susu rendah lemak. Lalu, yang selanjutnya adalah bahan makanan yang tidak dianjurkan. Yang pertama dari sumber karbohidrat, seperti biskuit yang diawetkan dengan natrium dan nasi uduk. Yang kedua yaitu dari sumber protein hewani, seperti daging merah bagian lemak, ikan kaleng, kornet, sosis, ikan asap, ati ampela, dan olahan daging dengan natrium. Yang ketiga yaitu dari sumber protein nabati, seperti olahan kacang yang diawetkan dan mendapat campuran natrium. Yang selanjutnya yaitu sayuran, seperti sayur kaleng yang diawetkan dan mendapat campuran natrium dan asinan sayur. Yang selanjutnya yaitu buah-buahan, seperti buah-buahan kaleng, asinan, dan manisan buah. Yang selanjutnya yaitu dari sumber lemak, seperti margarin, mentega, dan mayonaise. Yang terakhir adalah minuman, seperti minuman kemasan dengan pemanis buatan dan pengawet. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai anjuran penggunaan garam pada penderita hipertensi. Jika dilihat dari bagan makanan atau piramida makanan, telah terpampang jelas bahwa anjuran penggunaan garam sehari adalah 1 sendok teh. Tetapi, untuk penderita hipertensi, jika tekanan darah sistolik mencapai di atas 180 dan tekanan darah diastolik di atas 110, maka penderita tidak boleh menambahkan garam dalam proses pengolahan makanan. Jika tekanan darah penderita sistolik mencapai 160 sampai 175 dan tekanan darah diastolik mencapai 100 sampai 110, maka penderita boleh menggunakan garam sebesar setengah sendok teh atau 2 gram per hari. Jika tekanan darah sistolik mencapai 140 sampai 159 dan tekanan darah diastolik mencapai 90 sampai 99, maka penderita boleh menggunakan garam sebesar 1 sendok teh atau 4 gram per hari. Sekian pemaparan edukasi gizi dari saya. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.